Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Eka Puspitasari NIM 48 dan Yeni Putri Sugianingrum NIM 62. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai jaringan ikat. Nah, jaringan ikat sendiri itu berbeda dengan jaringan epitel dalam beberapa hal. Antara lain, jaringan ikat jarang sekali terletak bebas. Nah, lazimnya terdapat di bawah jaringan epitel atau terdapat di antara organ-organ tubuh. Nah, sebagai pengikat atau pengisi ruang antara. Selanjutnya, jumlah sel pada jaringan ikat relatif lebih sedikit daripada jaringan epitel. Nah, dari jaringan epitel dan bahan antar selnya itu lebih banyak. Kemudian apa sih fungsi jaringan ikat? Fungsi jaringan ikat yaitu yang pertama, sebagai penunjang tubuh dalam arti luas, misalnya sebagai kerangka tubuh. Kemudian juga sebagai penunjang serta pengantar pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf masuk organ tubuh vital, misalnya otak, ginjal, hati, paru-paru, dan sebagainya. Kemudian juga merupakan media antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh dalam mengantarkan zat makanan, zat asam, dan mengambil sisa metabolisme. Kemudian juga dapat berfungsi sebagai penimbun lemak atau sel lemak, pigmen, sel pigmen, serta penghasil benda darah atau sel hemopoetik. Kemudian klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama jaringan ikat embrional, yaitu terdiri dari mesenkim dan jaringan ikat mukosa. Kemudian jaringan ikat dewasa, ada jaringan ikat sejati, kartiloga, tulang, dan jaringan vaskular. Nah, jaringan ikat embrional yang pertama ada mesenkim. Mesenkim itu adalah jaringan ikat embrio yang kelak akan menumbuhkan jaringan ikat dewasa, pembuluh darah dan limfa, serta otot polos. Nah, secara histologis terdiri atas sel-sel mesenkim dan bahan dasarnya itu matriks. Sel mesenkim bentuknya tidak teratur dan memiliki banyak penjuluran dan saling berhubungan. Kemudian intinya lonjong, besar dan pucat karena sedikit mengandung kromatin. Secara umum sifat selnya itu uniform dan monoton. Matriks bersifat homogen seperti lendir. Kemudian yang kedua jaringan ikat mukosa. Jaringan ikat mukosa atau berlendir dapat dianggap sebagai tahap perkembangan lanjut dari mesenkim. Nah, fibrinnya itu sudah mulai terbentuk pada matriks yang berkonsistensi gel. Bagaimana terjadinya fibril ini masih dipermasalahkan. Yang jelas, halus dan tidak bercabang serta sulit diwarnai. Nah, kemudian ini ada gambar dari jaringan mesenkim dan jaringan ikat mukosa. Kemudian selanjutnya ada jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat dewasa itu jelas berbeda dari jaringan ikat embrio karena fibril-fibril sudah membentuk serabut yang mudah diwarnai dan bahkan dapat dibedakan adanya 3 macam serabut. Yang pertama, sel-sel jaringan ikat. Kalau pada jaringan ikat embrio, sel-sel mesenkimnya itu masih bersifat uniform. Maka pada jaringan ikat dewasa telah berkembang menjadi berbagai macam. Contohnya fibroblast, histiosit, serta sel plasma, sel mas, sel lemak, dan sel pigmen. Kemudian serabut jaringan ikat pada jaringan ikat dewasa itu memiliki 3 macam serabut, yaitu serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikular. Kemudian bahan dasarnya atau matriksnya pada jaringan ikat, sel-sel dan serabut teranam dalam bahan dasar yang bersifat amorf dan non-fibriliar.